Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Romi Mahadi, mahasiswa Magister Ilmu Manajemen USU Tambung 2019. Yang saya hormati dosen pengasuh Manajemen Keuangan Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan materi tentang merger dan akuisisi corporate action. Merger adalah proses diskusi atau penggabungan dua perseroan atau perusahaan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Jenis-jenis merger. Merger horizontal. Merger horizontal merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan yang dimana semua perusahaan tersebut bergerak atau memiliki bidang bisnis yang sama. Misalnya dua perusahaan atau lebih yang memiliki sama-sama pasar pembelian serta pasar pembuangan yang sama akan melebur menjadi satu. Merger vertikal. Merger vertikal merupakan gabungan antara dua perusahaan atau lebih di mana salah satu perusahaan bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Bisa disimpulkan bahwa merger vertikal ini adalah apabila suatu perusahaan bersatu dengan perusahaan yang lainnya, maka perusahaan tersebut akan mengerjakan aktivitas lebih lanjut dari perusahaan yang dibeli, seperti melanjutkan proses produksi, penjualan, dan lain-lain. Merger co-generic. Merger co-generic merupakan perusahaan yang melakukan merger atau penggabungan perusahaan yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam kesamaan sifat produksi. Namun jenis ini bukan tergolong produsen pada suatu produk yang sama dan bukan pula perusahaan yang memiliki hubungan antar produsen dan supplier. Merger konglomerat. Merger konglomerat merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih yang sama sekali tidak memiliki kaitan langsung antara bidang usaha perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Akuisisi adalah salah satu perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada, tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisinya. Berikut beberapa alasan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, mendapatkan arus kas perusahaan dengan cepat. Yang kedua, memperoleh kemudahan dana dan pembiayaan. Yang ketiga, memperoleh karyawan berpengalaman. Yang keempat, melindungi diri dari pengambil ahlian. Yang kelima, memperoleh goodwill di masa depan perusahaan. Yang keenam, mendapatkan pelanggan. Yang ketujuh, memperoleh sistem operasional dan administrasi yang mapan. Yang kedelapan, mengurangi kegagalan bisnis. Yang kesembilan, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru. Dan yang kesepuluh, memperoleh infrastruktur. Keuntungan merger dan akuisisi. Yang pertama, penggabungan dua perusahaan yang sejenis bisa melahirkan sebuah perusahaan baru yang lebih kuat. Yang kedua, aktiva dan pasiva yang bertambah banyak dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan perusahaan. Dan yang ketiga, adanya sebuah inovasi baru yang dihasilkan dari kumpulan ide-ide dari peleburan perusahaan yang terjadi. Kerugian dari merger dan akuisisi. Yang pertama, banyak persyaratan dan dokumen pendukung yang harus dimiliki. Yang kedua, hilangnya perusahaan yang ada sebelumnya karena berubah menjadi perusahaan baru. Yang ketiga, bisa terjadi konflik antar pemegang saham yang berbeda pendapat dalam memutuskan suatu hal. Berikut contoh perusahaan yang melakukan merger. PT Bank Mandiri merupakan contoh perusahaan merger yang mungkin tidak asing di telinga Anda. PT Bank Mandiri ini merupakan merger dari PT Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Dagang Negara. Ketika dilakukan merger dan keempat perusahaan ini, Bank Mandiri secara otomatis tergabung dalam BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena empat bank yang di-merger merupakan empat bank milik negara. Oleh karena itu secara otomatis Bank Mandiri ini secara otomatis menjadi BUMN. Contoh yang kedua antara Philip Morris International dan PT HM Sampurna Tbk. Pembelian saham HM Sampurna oleh Philip Morris International dengan transaksi diperkirakan mencapai 5,2 miliar US dollar akan semakin mengukuhkan posisi Philip Morris di pasar rokok dunia. Presiden Komisaris PT Hanja Mandala Sampurna Putra Sampurna menyatakan akuisisi atau
pembelian 40% saham HM Sampurna oleh PT Philip Morris dan mengakuisisi PT Sampurna. Philip Morris adalah merupakan produsen rokok asal Amerika dengan keahlian pada produk rokok seperti Marlboro, Virginia, dan lain-lain. Contoh selanjutnya adalah penggabungan perusahaan telekomunikasi asal Inggris Vodafone dengan perusahaan telekomunikasi Management Gorsor asal Jerman. Ini adalah akuisisi transaksi pengambilan ahli terbesar di dunia pada tahun 2012. Transaksi ini dimulai dari keinginan Vodafone untuk mengakuisisi perusahaan aliansinya yaitu Management pada Juli 2000. Management sendiri merupakan perusahaan yang besar dengan sejarah yang panjang di mana perusahaan tersebut telah berdiri selama lebih dari 1 abad dan telah memperkerjakan 100.000 karyawan. Dengan latar belakang sejarah yang begitu hebat, tentu proses akuisisi tersebut berjalan dengan cukup sulit. Tantangan datang tidak hanya dari perusahaan itu sendiri, tetapi juga dari pemerintah dan masyarakat. Nominal premium diajukan oleh Vodafone saat itu begitu besar, sekitar 202 juta US dollar. Nilai tersebut begitu fantastis sehingga menurut Investment Week, transaksi itu dicatat sebagai transaksi terbesar sepanjang sejarah. Menurut majalah Holiday di tahun 2012. Jika kita hitung dari nominalnya, Vodafone berani membayar 125,5 kali dari book ratio sehingga pihak manajemen pun akhirnya tergiur dengan tawaran tersebut. Corporate action. Corporate action adalah setiap tindakan emiten yang memberikan hak yang sama kepada seluruh pemegang saham, seperti hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS, hak untuk memperoleh dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, warrant, atau hak lainnya. Tujuan dari corporation ini adalah keputusan emiten untuk melakukan right issue dalam rangka untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatkan likuiditas saham, pembayaran utang, dan tujuan-tujuan lainnya. Corporate action akan dibarengi oleh pengumuman jadwal pelaksanaannya dengan beberapa istilah seperti cum date, ex date, recording date, payment date, trading period, subscription period, exercise price, dan rasio. Berikut pengertian dari istilah-istilah tersebut. Jenis-jenis corporate action. Yang pertama, right issue. Right issue hampir sama dengan saham yang ditawarkan oleh perusahaan pada saat go public. Bedanya right issue dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek atau sudah IPO atau go public. Aksi korporasi ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah ketika setelah right issue saham dari perusahaan naik, dan berdampak negatif jika saham terus turun setelah right issue. Yang kedua, stock split. Stock split merupakan kosmetika saham, dalam arti bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk pemolesan saham agar lebih terlihat menarik oleh investor, sekalipun tidak meningkatkan kemakmuran itu. Pengertian dari stock split ini adalah seperti kita memiliki uang 100.000. Kita tukar menjadi pecahan 2.000 yang berjumlah 5 lembar. Lembarnya bertambah tetapi nilainya tetap sama. Pembagian dividen. Dividen merupakan porsi laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham atas persetujuan RUPS. Dividen biasanya dalam bentuk dividen tunai atau cash dividen dan juga dividen saham atau stok dividen. Reservasi stok. Reservasi stok artinya ada penggabungan beberapa saham menjadi satu saham. Contohnya jika reversasi stok 1:100 dari 100 saham yang Anda memiliki akan menjadi satu saham dengan nilai yang tidak berubah. Yang kelima, tender offer. Tender offer adalah pembelian saham yang dilakukan oleh satu pihak dengan cara menawarkan kepada pemegang saham publik yang ada untuk menjual sahamnya pada harga di mana investor tersebut bersedia membeli saham tersebut. Berikut saya akan memaparkan jurnal internasional yang berjudul Financial Performance Evaluation of Indian Commercial Bank during Before and After Mergers. Tujuan setiap perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini dapat dicapai baik secara internal maupun eksternal. Sistem perbankan di India mengalami 3 fase. Fase awal di tahun 1786 sampai 1966. Dan tahap kedua di tahun 1969 sampai 1991. Dari dimulainya pertama nasionalisasi bank sampai dimulainya reformasi ekonomi, dan tahap ketiga adalah dari tahun 1991 dan seterusnya. Problem di sini adalah bank-bank India dipaksa untuk berpikir tentang merger dan akuisisi untuk menghadapi persaingan secara efektif. Memaksimalkan nilai perusahaan adalah alasan utama untuk melakukan proses konsolidasi.
Menurut mereka, merger dan akuisisi adalah jawaban strategis entitas keuangan untuk perubahan dalam sistem. Salah satu hasil reformasi keuangan adalah konsolidasi industri perbankan melalui merger. Penelitian terdahulu meninjau literatur tentang merger dan akuisisi dalam konteks India adalah menemukan bahwa sektor swasta merger bank mendominasi sektor publik yang menggabungkan bank dalam profitabilitas dan likuiditas, tetapi dalam hal kecukupan modal. Dari penelitian Kaur di tahun 2010 menyarankan bahwa sampai batas tertentu kegiatan merger berhasil di sektor perbankan India. Dan dari penelitian Sony Kuri Heakosit di tahun 2010 menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap variabel strategis dan keuangan bank yang digabung. Metode penelitian ini ada 17 bank merger yang terjadi antara di 2001 dan 2010. Karena beberapa kali merger oleh bank yang sama, ukuran populasi dikurangi menjadi 9 bank yang terdiri dari 6 sektor publik dan 3 sektor bank swasta, menunjukkan bahwa sekitar setengah dari setiap keuntungan efisiensi harus direalisasikan dalam waktu 3 tahun penggabungan. Oleh karena itu, kinerja diukur selama 3 tahun sebelum dan sesudah penggabungan. Hasil dari temuan penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kinerja keuangan rata-rata meningkat sebesar 34% setelah merger. Hasil regresi menyimpulkan bahwa indikator keuangan yang dipilih berkontribusi terhadap ROA selama periode pra-merger hanya karena seluruh NPA dan kredit bank target diambil alih oleh bank penawar. Artinya hasil merger baru dapat setelah penggabungan bank selama bertahun-tahun. Berikut demikian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.